Shalom semua. Kami dari kelompok 3 akan menyajikan materi yang membahas tentang bahasa Indonesia dalam era pembangunan bangsa. Selamat menyaksikan. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan bangsa. Sebagai bahasa utama dan juga alat komunikasi di Indonesia, bahasa Indonesia tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai identitas nasional yang mempersatukan agama, budaya, dan suku di Nusantara. Bahasa Indonesia juga menjadi salah satu pilar utama yang membangun identitas nasional dan juga kesatuan bangsa Indonesia. Dalam era pembangunan bangsa, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, budaya, dan juga politik. Nah, lalu bagaimana ya munculnya bahasa Indonesia dalam konteks pembangunan bangsa? Ayo kita bahas. Perkembangan bahasa Indonesia secara lisan maupun tulisan mulai berkembang pada saat ditetapkannya sebagai bahasa resmi pada tanggal 28 Oktober 1928 bersamaan dengan momentum Sumpah Pemuda. Fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan terdapat dalam pernyataan sikap bertanah air satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia dalam isi pernyataan Sumpah Pemuda tersebut. Namun, dalam perkembangannya, peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa masih sering diperhadapkan oleh beberapa tantangan, seperti pengaruh globalisasi yang dapat mempengaruhi kelestarian bahasa dan budaya lokal, dan juga perubahan pada paradigma pendidikan yang dapat mempengaruhi pemahaman dan penggunaan bahasa Indonesia di kalangan generasi muda pada saat ini. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa menjadi sangat penting untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan nasional di masa depan. Bahasa Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan bangsa Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi dan alat komunikasi yang mempersatukan berbagai ras, budaya, dan agama yang ada di seluruh Indonesia. Hal ini membantu membangun persatuan dan kesatuan nasional. Yang kedua, bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar dalam sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, bahasa Indonesia memainkan peran penting untuk memberikan kesempatan belajar bahasa yang setara kepada seluruh warga negara. Yang ketiga, kemahiran berbahasa Indonesia sangat penting bagi pengembangan sumber daya manusia di bidang profesional dan sosial. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar dapat memudahkan dalam pembelajaran, komunikasi, dan kolaborasi di tempat kerja. Yang keempat, bahasa Indonesia digunakan dalam tata cara administrasi negara, meliputi perumusan undang-undang, naskah resmi, surat menyurat, dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Poin yang kelima, bahasa Indonesia dapat menjadi media penyebaran informasi, baik melalui media elektronik maupun media cetak. Hal ini dapat membantu menyebarkan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran akan isu-isu yang sedang beredar di tengah masyarakat. Yang terakhir, dengan bahasa Indonesia, karya sastra dan seni Indonesia dapat diakses, dipelajari, dan diapresiasi oleh masyarakat luas, serta menjadi bagian dari jati diri bangsa. Dengan demikian, bahasa Indonesia bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai fondasi yang kuat dalam pembangunan bangsa Indonesia melalui berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Karena perkembangan zaman telah berada di era digitalisasi, maka untuk menghadapi berbagai tantangan dalam perkembangan bahasa Indonesia pada zaman ini, kita dapat melakukan beberapa strategi untuk mempertahankan peran bahasa Indonesia pada zaman ini di era digital. Salah satu langkah utamanya adalah dengan mendorong produksi konten digital dalam bahasa Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memperluas penetrasi bahasa Indonesia dalam ruang digital dan juga memberikan akses informasi yang baik bagi para penutur bahasa Indonesia. Langkah selanjutnya, memastikan bahasa Indonesia dapat diajarkan secara efektif di semua tingkat pendidikan dan memperkenalkan penggunaan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Dengan begitu, kita dapat mempersiapkan generasi muda untuk ikut berpartisipasi aktif dalam masyarakat digital yang semakin berkembang.
Kemudian, kampanye kesadaran juga sangat diperlukan untuk mengajak masyarakat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam komunikasi digital, baik itu dalam percakapan online maupun dalam konten yang dibagikan di media sosial. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti kampanye sosial, edukasi online, dan program-program publik lainnya. Dengan mengimplementasikan beberapa strategi ini, diharapkan bahasa Indonesia dapat tetap relevan dan terintegrasi dalam lingkungan digital yang terus berkembang, serta memastikan keberlanjutan dan keberhasilan pembangunan bangsa Indonesia di masa depan. Sekian pembahasan materi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan berkomentar dan suka pada video ini. Dan kami mengajak kalian semua untuk Ayo, terus lestarikan bahasa Indonesia dalam era pembangunan.